Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam materi geografi. Dan untuk kali ini kita akan bahas mengenai materi geografi pada kelas 12, yakni bab pertama konsep wilayah dan tata ruang. Baik, sebelum kita membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang itu, ada baiknya kita akan memperkenalkan dulu bedanya geografi dengan ilmu yang lain itu selalu memakai sudut pandang keruangan, ya, selalu memakai yang namanya sudut pandang keruangan. Setiap fenomena yang terjadi selalu pakai sudut pandang keruangan, dan fenomena yang terjadi itu selalu terjadi pada suatu wilayah, baik itu wilayah pantai, wilayah pegunungan, wilayah desa, wilayah kota, dan sebagainya. Jadi untuk kali ini konsep wilayah dan tata ruang akan kita bahas. Nah, kita harus tahu dulu pengertian wilayah. Pengertian wilayah adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari permukaan bumi yang lain. Ya, bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu di sini artinya ada yang membedakannya, ada yang membedakannya baik itu dari aspek fisik maupun dengan aspek sosial. Seperti yang contoh yang 4 yang Bapak katakan tadi, wilayah pegunungan, wilayah pantai, wilayah pedesaan, wilayah kota, itu selalu bisa kita bedakan, selalu mempunyai karakteristik tertentu. Contoh, wilayah pegunungan kalau dari segi topologinya, dari segi iklimnya jelas dingin, kemudian dari segi tanahnya, keadaan tanahnya subur, sementara di pantai itu dari segi iklimnya panas, kemudian tanahnya cenderung tidak subur. Kemudian dari aspek sosial misalnya, kalau daerah pegunungan itu orang bekerja sebagai petani karena wilayahnya subur, kemudian wilayah pantai orang bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Nah, itu ya pengertian wilayah, bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu, baik itu karakteristik fisik maupun karakteristik sosial. Itu pengertian wilayah. Kita pertegas menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 97. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi secara ringkas, wilayah itu mempunyai ciri khas tersendiri dengan wilayah lainnya di permukaan bumi. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kalian tulis di catatan kalian. Kemudian dalam membahas tentang wilayah, ada pembagian wilayah. Yang pertama namanya adalah wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga namanya adalah wilayah vernakular. Kalau wilayah formal ini mempunyai karakteristik yang khas dan homogen atau satu ciri saja, tidak dimiliki oleh daerah yang lain, homogen atau satu ciri saja. Kemudian pegunungan, contohnya pegunungan ini dari segi iklimnya cenderung dingin. Kemudian kalau pantai kan iklimnya panas. Kemudian kalau di pegunungan iklimnya dingin. Kemudian bahasa, dari segi aspek sosial, bahasa Indonesia ini menjadi sebagai wilayah formal. Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke ya, ribuan bahasa daerah. Tetapi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu paham dengan bahasa Indonesia. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai wilayah formal. Yang kedua, wilayah fungsional, wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Contohnya adalah Jabodetabek yang sifatnya dinamis. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu menjadi wilayah fungsional. Kenapa demikian? Karena Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, Bekasi, Jakarta sebagai pusat kegiatan, sementara Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu wilayah yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Tapi Jakarta menjadi pusat kegiatan, tapi tidak menutup kemungkinan karena sifatnya dinamis bukan statis. Kalau ini statis, kalau ini dinamis. Nah, kalau sifatnya dinamis tentu bisa berubah. Apa yang berubahnya? Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak menutup kemungkinan bisa maju seperti daerah Jakarta, walaupun
pusat kegiatannya berada di Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah wilayah vernakular. Wilayah yang adanya itu di pikiran jumlah orang yang besar atau jumlah orang yang banyak. Ya, hanya menjadi asumsi belaka. Seperti contohnya adalah Bogor kota hujan, kemudian tambah lagi batik kota Pekalongan ya. Pekalongan adalah kota batik, kebalik. Pekalongan kota batik. Kenapa dikatakan Bogor kota hujan? Karena mungkin di sana sering terjadi hujan. Kenapa dikatakan Pekalongan kota batik? Karena Pekalongan sumber keriangan batik terbesar di Indonesia adanya di Pekalongan. Makanya dikatakan dia sebagai wilayah vernakular. Nah, di dalam buku yang kita bahas hanya dua saja, wilayah formal dan wilayah fungsional. Nanti kalau ada di dalam soal pembagian wilayah, boleh kalian tulis dua, boleh kalian tulis tiga, alhamdulillah. Dua saja tidak ada masalah, tiga alhamdulillah ya. Pertama wilayah formal homogen, kalau wilayah fungsional itu heterogen, wilayah vernakular itu adanya hanya asumsi belaka. Kemudian terakhir, tak kalah penting adalah istilah-istilah dalam mempelajari wilayah. Tidak akan sama mengenai apa yang ditulis ini, ruang, lokasi, kawasan, daerah. Ini punya arti tersendiri ya. Ruang itu wadah atau tempat yang meliputi darat, laut, dan udara. Kemudian lokasi itu posisi pada suatu daerah. Kemudian kawasan, daerah yang memiliki ciri khas tertentu, contohnya kawasan industri, kawasan hutan lindung, dan lain sebagainya ya. Kemudian daerah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang, mulai dari misalnya RT, RW, kemudian desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, dan negara. Itu memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu wilayah, jangan lagi disebut ruang, jangan lagi disebut lokasi, kawasan maupun daerah, karena semua itu memiliki arti yang memiliki definisi tersendiri, beda dengan yang dikatakan wilayah. Nah, wilayah itu adalah bagian permukaan bumi yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dengan wilayah yang lain. Saya rasa demikian untuk pembahasan kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.